Kes- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok Homestay AMA akan mempresentasikan hasil dari observasi kami ke lapangan. Dengan anggota Agung Braja Mendrova, Andri Satrio Saputra, Dava Reswara, Regia Nindya, dan saya sendiri, Sekretari Firdaus. Baiklah, untuk materi pertama akan dibacakan oleh Saudari Regi. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang keadaan rumah di Homestay AMA. Yang pertama, untuk kondisi rumah atau bangunan dari homestay ini cukup bagus dan layak untuk dihuni dan disewakan kepada tamu. Tidak ditemukannya cacat atau kerusakan pada eksterior homestay itu sendiri. Beberapa dokumentasi dari homestay ini ditemukan adanya sedikit keretakan pada dinding bangunan. Lanjut. Untuk gaya arsitektur homestay ini berbentuk seperti rumah peta, kurang lebihnya seperti kos-kosan yang disewakan. Untuk gaya bangunannya masih seperti rumah beton pada umumnya. Tidak adanya desain khusus. Dan bahan dari bangunan yang digunakan juga bahan bangunan pada umumnya yaitu beton dan atap seng. Sama dengan bangunan-bangunan lainnya yang ada di daerah itu. Mereka tidak terlalu punya bangunan khusus atau yang mengikuti seperti budaya mereka. Atau bisa dibilang tidak adanya budaya khusus yang menjadi ciri khas masyarakat di sana. Lanjut, masih bagian rumah. Pada bagian ini untuk kamar tidur, tamu, dan pemilik homestay dipisahkan. Kamar tidur tamu memang dikhususkan hanya untuk tamu para pemilik homestay, tinggal terpisah dengan tamunya. Masih satu bangunan, menempel dan bersebelahan. Tidak seatap dan dipisahkan. Jumlah kamar yang disediakan dan disewakan ada 4 kamar. Desain kamar dan bentuk susunan perabot di dalamnya juga sama, antara satu kamar dengan kamar yang lainnya. Tidak adanya perbedaan desain kamar. Untuk harga kamar per malamnya itu 250.000. Homestay ini hanya menerima tamu yang sudah berkeluarga saja. Syarat untuk menginap di sini juga sangat praktis, hanya perlu kartu identitas berupa KTP saja. Lanjut, untuk kamar mandi tamu dan kamar mandi pemilik homestay terpisah dan berbeda. Kamar mandi tamu berada di kamar tamu masing-masing dan hanya digunakan oleh tamu yang menginap. Dan untuk jumlah kamar mandinya ada 4 kamar mandi untuk masing-masing kamar. Kondisi kamar mandinya layak dan bersih. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Andri Satrio Saputra. Baik, selanjutnya Homestay AMA mendapat pasokan listrik dari pasokan listrik. Untuk pemasokan listriknya selalu disediakan, tidak hanya pada saat ada tamu yang akan menginap. Untuk listrik para tamu dan pemilik homestay itu hanya menggunakan 1 meteran. Mereka sudah menggunakan pasokan listrik pulsa. Untuk sumber airnya mereka menggunakan air bor dari dalam tanah menggunakan mesin Senyo. Untuk kondisi airnya juga bersih dan tidak kuning ataupun berminyak. Lanjut. Untuk fasilitas kamar tidur yang disediakan pemilik untuk tamunya adalah adanya kasur berukuran king size beserta 2 bantal dan 1 bantal guling. Kipas angin berukuran sedang yang menempel dinding. Pemilik juga menyediakan kain pembatas nyamuk dan juga menyediakan 2 stop kontak aliran listrik. Mereka tidak menyediakan meja, lemari mini serta cermin di dalam kamarnya. Lanjut. Di homestay ini hanya terdapat 4 kamar tidur dengan fasilitas yang sama tiap masing-masingnya. Jadi kamar di homestay ini masih kurang kamar 1 lagi. Lanjut. Kamar homestay ini terbilang masih cukup baru. Untuk fasilitas perabot di dalamnya juga masih baru. Tempat tidurnya dalam keadaan yang sangat bersih. Terdapat 2 bantal, satu guling, dan 1 selimut besar. Kondisi kamarnya juga bersih karena selalu dibersihkan oleh pemiliknya dan tidak adanya ditemukan debu yang menumpuk dalam jumlah banyak dan mengganggu kebersihan dan kenyamanan tamu yang menginap di sana. Tidak adanya kain yang sobek ataupun bau tidak sedap membuat para tamu tidak nyaman. Untuk jendela di homestay ini sendiri berbentuk persegi panjang kecil. Terdapat 4 buah jendela di kamar dan pada masing-masing jendela menggunakan teralis. Untuk spray yang digunakan pemilik untuk disewakan kepada tamu, mereka menggunakan spray baru dan bersih. Kondisi linennya juga cukup bagus atau tidak adanya debu, jamur, atau bau tidak sedap. Baik, untuk selanjutnya materi akan dibacakan oleh Agung.
kepada Agung, disilakan untuk membacakan materinya. Di-unmute dulu, Gung. Materi selanjutnya bisa dibacakan oleh Dava Reswara. Baik, selanjutnya untuk bagian toilet. Untuk toiletnya terletak di dalam kamar itu sendiri pada tiap masing-masing kamar. WC yang tersedia pun WC jongkok. Toilet di homestay Ama hanya menyediakan fasilitas WC jongkok, keran air, dan satu ember besar. Tidak ada fasilitas wastafel dan pancuran di toiletnya. Air di kamar mandi dengan kondisi bersih dan tidak berbau. Untuk sumber airnya, mereka menggunakan air bor dengan mesin Senyo. Lanjut. Kebersihan. Keadaan kamar homestay bebas dari kotoran dan semua dalam keadaan bersih. Tidak adanya debu, jamur, atau bau tidak sedap yang ditemukan di homestay ini. Di homestay ini tidak menyediakan dapur untuk tamu dan yang menginap. Akan tetapi jika tamu membutuhkan pesanan makanan atau keperluan makan dan minum, pemilik homestay bersedia memenuhi kebutuhan tamu tersebut. Ya, lanjut. Iya, silakan. Untuk keadaan toilet homestay, bersih dan tidak adanya kotor. Homestay ini hanya menyediakan toilet dengan WC jongkok. Mereka tidak menyediakan pancuran atau shower tray, bak mandi, sumur, ataupun wastafel. Homestay ini menggunakan disinfektan untuk toiletnya. Mereka hanya menggunakan cairan chemical dari merek Wipol. Untuk dokumentasi disinfektannya kami tidak mendapatkan izin untuk memfotonya karena cairan itu disimpan di rumah pemilik homestay. Di homestay ini tidak menyediakan perlengkapan di kamar mandinya seperti handuk, sabun, shampoo, dan amenities lainnya. Akan tetapi, hanya menyediakan tisu toilet saja. Untuk lingkungan sekitar homestay bersih dan lingkungannya pun juga nyaman. Tidak ada bintik yang mengotori sekitar kamar homestay. Tidak ada tempat pengembangbiakan nyamuk di sekitar kamar homestay, baik di luar kamar maupun di dalamnya. Di sekitar homestay Ama tidak terdapat pepohonan ataupun tanaman hias. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Agung. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari saudara kita Dava. Untuk homestay ini tidak memiliki database tamu jika tamu yang ingin menginap langsung disediakan layar oleh pemiliknya. Jadi tidak ada catatan kedatangan tamu. Asalnya, lama menginap maupun guest kawan dari tamu tersebut. Dan juga homestay ini tidak memiliki layanan kantor depan, seperti ruangan tamu ataupun saja registrasi bagi tamu. Jadi jika tamu yang ingin menginap langsung regis dan masuk kamar saja. Homestay ini tidak untuk pemilik homestay saja. Jadi jika tamu ingin makan dan minum bisa dipesankan saja bagi pemilik homestaynya. Untuk peralatan dapur cukup baik, tetapi dapur hanya untuk pemilik homestay. Tidak adanya pakaian khusus yang dipakai oleh pemilik homestay saat melayani tamu maupun menyambut tamu yang akan menginap. Untuk air minum di homestay ini menggunakan air galon. Isi ulang yang disediakan kepada tamu, dan jika tamu ingin minta air hangat, tamu itu juga airnya dari air sumur. Untuk variasi menu tergantung keinginan tamu yang menginap. Tamu yang menginap ingin makan dan minum apa, akan tetapi pemilik homestay juga menyediakan menu khusus. Wisata alam lokal yang ada di lokasi homestay
hanya wisata pantai air manis yang ada objek wisata maling kundang berupa patung batu di pantai air manis tersebut. Homestay saat ini tidak menyediakan atau tidak punya brosur maupun paket kegiatan untuk para tamu. Homestay ini tidak menyediakan atau menawarkan kegiatan kepada tamu seperti acara-acara yang ada di masyarakat lokal ini. Para tamu juga tidak ada interaksi dengan para pemilik homestay ataupun dengan masyarakat lokal. Tidak adanya objek wisata lain di sekitar homestay, jadi untuk poin-poin observasi homestay ini tidak ada yang bisa diisi atau tidak ada lampirannya. Saat observasi di homestay ini pemilik kegiatan tidak adanya kolaborasi dengan desa-desa terdekat ataupun melaksanakan kegiatan homestay. Baiklah, untuk lanjutannya akan saya bacakan sendiri. Untuk dari segi keaslian homestay-nya, pemilik homestay tidak begitu mengetahui tentang sejarah di budaya mereka sendiri. Tidak adanya perubahan gaya hidup semenjak homestay didirikan. Pemilik homestay tetap dengan pengetahuan dan penggunaan bahasa masih tetap sama dan tidak adanya perubahan karena homestay banyak menerima tamu lokal dan tidak pernah menerima tamu asing. Mereka tetap dengan keaslian budaya mereka. Tidak adanya kegiatan masyarakat yang diselenggarakan di sekitar homestay, para tamu hanya kebanyakan menginap saja di homestay ini. Dan kebetulan observasi sekarang tidak ada tamu yang menginap, jadi observasi berdasarkan info dari pemilik homestay. Dan para tamu juga tidak terlalu berinteraksi terhadap pemilik homestay dan pemilik homestay juga tidak mengganggu privasi tamu. Di homestay ini dan para tamunya tidak adanya kegiatan-kegiatan dengan para penduduk desa sekitar, hanya sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok homestay AMA kami. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman yang lain? Tidak. Saya rasa cukup dari presentasi kelompok kami. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa loh, anak orang kok ya diam sih.